Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali ini mengulas informasi berkaitan dengan Trapsila Adiaksa dan nilai-nilai berakhlak sebagai pedoman peningkatan pelayanan Kejari Seluma kepada masyarakat. Nah, Pak Kejari, tadi saya bahwasannya tertarik dengan kalimat bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu harus bertanggung jawab ya Pak ya. Termasuk tadi untuk hal-hal yang dilakukan dari internal saja ketika ada yang bertindak koruptif gitu ya Pak ya, itu akan ditindak. Nah kalau dari Kejaksaan Negeri Seluma sendiri Pak, untuk penerapan nilai Trapsila Adiaksa dalam rangka pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi, itu apakah ada Pak inovasi khusus yang dilakukan Kejari Seluma saat ini Pak? Ya. Terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi saya ulangin, bukan wilayah bebas korupsi, tapi wilayah bebas dari korupsi. Kalau wilayah bebas korupsi, semua orang bisa melakukan korupsi. Jadi wilayah bebas dari korupsi. Oh iya betul, jadi, bebas dari korupsi ya. Korupsi, bukan wilayah bebas korupsi. Jadi intinya di Kejaksaan Negeri Seluma, kami membangun ZI itu atau zona integritas itu ada pakem-pakemnya Mbak. Jadi nanti terakhir terkait inovasi publik. Jadi intinya pertama itu, dalam membangun zona integritas itu ada 6 area perubahan yang harus dibangun oleh setiap satuan kerja di seluruh kejaksaan. Pertama itu terkait dengan manajemen perubahan, kemudian penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas, kemudian pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terkait dengan hal-hal bagaimana untuk bisa mempermudah masyarakat atau membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di kejaksaan, tentu ada inovasi-inovasi yang kami laksanakan Mbak. Jadi selain standar pelayanan yang ada diatur di dalam pedoman tahun 2024 tentang standar pelayanan publik di kejaksaan, tentu juga ada inovasi per masing-masing area, per masing-masing satuan kerja. Jadi kalau di satuan kerja Kejaksaan Seluma, kami memiliki 12 program inovasi. Macam-macam, ada namanya Jerapa, ada namanya Penajaksa, ada namanya CP3K. Kemudian ada beberapa 12 program lah. Kemudian terutama itu terkait yang paling mungkin sekarang kami tonjolkan, yang ada 2 program yang betul-betul yang menurut kami langsung bersentuhan dengan masyarakat terkait dengan pelayanan PTSP. Kemudian kedua terkait dengan sabuk siap antar barang bukti. Untuk pelayanan PTSP ini kami Kejaksaan Negeri Seluma alhamdulillah untuk sarana prasarana pendukung untuk pelayanan publik itu sudah kriteria sudah memenuhi syarat lah. Dalam artian bukan hanya terhadap masyarakat umum atau masyarakat biasa yang datang meminta pelayanan, tapi juga terkait dengan masyarakat khusus atau terkait dengan kelompok rentan. Kelompok rentan itu baik itu terkait dengan difabel, ibu hamil, lansia, ya seperti itulah. Intinya ada beberapa item yang terkait dengan kelompok rentan. Jadi di Kejaksaan Negeri Seluma pun yang kami optimalkan bagaimana masyarakat yang ingin menerima pelayanan dari kejaksaan itu betul-betul harus terlayani dengan baik, dan kami berusaha semaksimal mungkin pelayanan tersebut bisa oleh masyarakat dapat dinikmati dan merasa dirasakan manfaatnya. Kemudian yang di PTSP ini terkait dengan, jadi kalau nanti kami undang lah Mbak jalan-jalan untuk melihat PTSP kami. Wah, jadi ditunggu Pak. Ya, jadi di PTSP kami sudah ada khusus untuk pelayanan kelompok rentan tersebut. Jadi masuk sudah dilayanin, parkirannya khusus baik itu wanita, difabel ataupun mungkin lansia. Kemudian nanti pada saat melakukan istilahnya menerima pelayanan di PTSP tersebut akan diberikan fasilitas tempat khusus untuk kelompok rentan. Mereka diberikan tempat khusus, tempat duduk, ruang tunggu khusus. PTSP tadi ya Pak ya? Pelayanan terpadu satu pintu. Jadi begini Mbak,
PTSP di kejaksaan itu ini merupakan suatu amanat reformasi birokrasi. Kenapa ini saya ceritakan PTSP? Ini merupakan suatu amanat reformasi birokrasi untuk menghindari perilaku koruptif. Dan bagaimana pelayanan publik itu bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi zona area di seluruh, ini bukan cuma hanya kejaksaan. Jadi memang untuk amanat reformasi birokrasi yang diatur dalam Menpan dalam Peraturan Menteri Pendaya dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, itu ada 2 zona. Di setiap instansi itu ada 2 zona merah dan zona hijau. Zona hijau inilah yang semua tempat orang bisa kunjungin, Mbak. Zona merah itu tidak boleh dimasukin oleh pihak lain, atau hanya bisa pegawai negeri sipil atau pegawai yang ada di lingkungan tersebut yang bisa masuk ke tempat tersebut. Sedangkan kalau zona hijau siapapun bisa bertemu. Nah, di kami PTSP itulah kami PTSP. Jadi semua masyarakat yang ingin menerima pelayanan di kejaksaan, seperti mau mengambil tilang, mau minta layanan besuk tahanan, itu semua melalui PTSP. Jadi tidak ada lagi orang per orang. Itu untuk menghindari perilaku koruptif. Betul. Di PTSP pun sudah kami semua titik yang ada di PTSP kami taruhkan menempatkan CCTV. Jadi semua tempat yang terbuka yang untuk bertemu masyarakat dengan yang ingin menerima pelayanan di Kejaksaan Negeri Seluma itu semua terpantau oleh CCTV. Jadi siapapun nanti masyarakat, insya Allah kami akan berusaha memberikan pelayanan terbaik, dan jangan khawatir kalau terkait dengan nanti ada perilaku-perilaku yang tidak berkenan dari pegawai kami. Nah, karena semua titik-titik tersebut sudah kami memasangi CCTV. Nah, terkait tadi saya bilang, jadi masyarakat datang pun sekarang itulah pelayanan prioritas kami. Kami berusaha untuk bisa akuntabel, bisa bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pelayanan kami. Kemudian transparan kepada masyarakat. Jadi mereka datang silakan. Mereka pada saat contohnya ke PTSP umpamanya, itu sudah ada untuk prioritas, sudah kami siapkan untuk difabel, toilet difabel, semua udah disiapin, Mbak. Ada namanya panic button juga kalau mereka di dalam kamar mandi umpamanya kesulitan atau apa, bisa memencet tombol tersebut. Dari parkir tadi juga sudah? Di parkir sudah ada parkir khusus untuk difabel. Kemudian ada rel jalan untuk difabel, untuk kursi roda, untuk pegangan tangan untuk mereka berjalan, atau alat bantu penyandang disabilitas. Itu sudah kami siapkan semua. Kursi roda, jalurnya gitu, sudah ada semua. Guiding blocknya sudah ada semua. Nah, kemudian kembali lagi bahwa setiap pelayanan yang kami berikan itu PTSP itulah bagaimana orang menikmati, orang bisa terlayani, berasa datang ke Kejari Seluma merasa dilayani dan nyaman dalam mendapatkan pelayanan tersebut. Itulah kami membangun PTSP kami betul-betul mengikuti petunjuk atau kriteria standar pelayanan yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian juga nanti ada pelayanan sabuk, siap antar barang bukti. Selama ini yang menjadi kendala di kejaksaan ini stigma masyarakat ya. Kita kalau berurusan dengan penegak hukum, hilang ayam bisa keluar sapi gitu. Artinya hilang ayam, biaya pengurusan untuk perkara segala macam lebih besar daripada yang dihilangkan, korban yang kerugian yang dialami oleh korban. Oleh karena itu kayak contohnya siap antar barang bukti. Jadi apabila sudah ada putusan kekuatan hukum yang tetap dan umpamanya barang bukti itu dikembalikan kepada korban atau kepada yang berhak, tidak perlu lagi datang ke Kejaksaan Negeri Seluma untuk mengambil barang bukti. Kami akan mengantarkan barang bukti tersebut ke rumah atau ke alamat. Oh iya Pak. Langsung diantarkan. Jadi intinya kalau barangnya ini di awal oleh disita dalam kondisi hidup, kembali pun harus dalam kondisi hidup atau dalam kondisi baik. Gitu. Dan semua biaya pengantaran semua itu gratis dan tidak dikenakan biaya. Karena stigmanya selama ini kan tentu dengan itu bahasa hilang ayam keluar sapi gitu. Nah, paling tidak kalau masyarakat harus ke Seluma tentu ada mengeluarkan biaya transport. Kemudian stigma zaman dulu kalau mau dibantu dipercepat tentu ada pelicin lah, atau mungkin ada insentif tertentu kepada pegawai, bukan insentif seolah-olah benar, hal-hal yang miring lah yang dipungut. Nah, oleh karena itu sekarang kita balik polanya, bukan lagi kami yang didatangi, tapi kami yang mendatangi masyarakat untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oh, tapi ini luar biasa ya Pak, artinya menyentuh sisi humanis nih untuk masyarakat sendiri, karena memang langsung mendatangi, karena masyarakat mungkin ketika melihat kejaksaan dulu ya Pak ya, jaksa gitu ya, itu mereka akan ada mungkin batasan ya, agak takut dulu Pak masyarakat ya Pak ya, karena melihat penegak hukum nih. Tapi kalau kita melihat sekarang inovasi yang diberikan artinya memang sangat dekat, justru mendekati masyarakat
Bahkan barang bukti saja tadi sampai diantar gitu ya Pak ya. Nah ini kan artinya berkaitan dengan peningkatan kualitas untuk pelayanan publik Pak. Nah untuk indikator keberhasilannya apakah ada Pak untuk capaian bahwa oh berarti pelayanan publik di Kabupaten Seluma saat ini sudah lebih baik gitu Pak. Dari mana indikatornya Pak? Jadi gini, dalam standarisasi reformasi birokrasi, khususnya dalam pembangunan zona integritas, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sudah membuat sistem untuk menilai hal-hal yang menjadi pokok-pokok pelayanan yang ada di setiap satuan kerja di seluruh satuan kerja di seluruh instansi kementerian lembaga seluruh Indonesia. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas itu, jadi setiap satker, khususnya Kejaksaan Negeri Seluma, kalau kami di Kejaksaan Negeri Seluma itu ada 3 survei yang wajib dipublikasikan, disosialisasikan ke masyarakat, dan masyarakat silakan untuk menjawab hal tersebut. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan atau tidak ada arahan. Jadi dalam standarisasi peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu ada 3 survei yang harus diisi oleh masyarakat. Bukan harus sih, silakan kalau masyarakat mau mengisi silakan. Tapi kami harus wajib mensosialisasikan, baik itu nanti terkait pelayanan kami kualitas baik ataupun buruk. Jadi survei itu ada 3, Mbak. Pertama itu terkait dengan SPAK, survei persepsi anti korupsi. Itu langsung survei itu kami pun tidak tahu. Nanti pada saat masyarakat mengisi survei itu linknya langsung ke KPK. Oh gitu. Jadi pelaksana survei itu adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian nanti ada namanya SPKP, survei persepsi kepuasan publik. Survei persepsi kepuasan publik itu langsung servernya itu di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Ke situ langsung. Jadi apabila ada masyarakat yang tidak puas atau memberikan hal-hal yang menilai kami tidak melakukan pelayanan yang baik, tentu langsung dinilai atau masuk ke instansi yang punya kewenangan untuk memantau atau melakukan supervisi terhadap kualitas pelayanan. Kemudian yang ketiga ada namanya SKM, survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat ini pun dibuat khusus dari internal kejaksaan. Jadi selain dari 2 instansi Menpan RB untuk survei persepsi kepuasan publik dan survei persepsi anti korupsi dari KPK, ada juga dari internal kami. Itu juga bagian dari pimpinan untuk mengontrol kualitas pelayanan yang ada di seluruh satuan kerja yang ada di kejaksaan. Jadi nanti apabila ada tamu atau ada pihak yang pernah menerima pelayanan di Kejaksaan Negeri Seluma, silakan mengisi survei itu. Kami pun di banner maupun di layar monitor yang ada di kantor kami pun kami sudah sampaikan untuk kritik dan saran, silakan boleh menyampaikan langsung ke kami dan atau mengisi link survei yang ada di link-link yang akan dibagikan. Nah, masyarakat pun silakan mengisi, tidak ada kami harus memaksa mereka untuk mengisi atau harus memaksa mereka untuk mengisi yang baik, walaupun kualitas pelayanan kami buruk disuruh mengisi yang baik, enggak. Silakan masyarakat baik itu bisa kami berikan fasilitas untuk mengisi survei di PTSP, ataukah silakan nanti masyarakat mau pulang mengisi sendiri, silakan saja. Wah, seperti itu. Terbuka ya Pak ya, artinya menerima kritik dan juga saran tadi ya Pak ya. Dan sedikit Mbak, jadi SPKP, SPAK dan SKM ini merupakan standarisasi yang wajib terpenuhi. Ada indikator minimumnya. Jadi apabila satuan kerja itu di bawah standar minimum nilainya atau hasil surveinya di bawah standar, itu tidak akan bisa meraih mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi ataupun wilayah birokrasi melayani. Jadi untuk mendapatkan bukan mendapatkan predikat karena memang kewajiban. Jadi bukan berarti kita dapat penghargaan dari itu, enggak, tapi memang suatu standarisasi wajib semua instansi melaksanakan standarisasi dalam membangun zona integritas. Jadi survei itu sudah ada penilaiannya Mbak. Jadi contohnya kayak survei SPKP itu 3,2 ada nilai hitungannya. Kalau SPAK itu agak tinggi karena itu menyangkut anti korupsi, itu sekitar 3,6 nilainya. Nanti ada pointer-pointernya nilainya Mbak. Kemudian untuk SKM itu nggak salah nilainya minimal 3,7 atau 3,5 kalau nggak salah Mbak, saya lupa ini. Tapi intinya seperti itu, semua punya standarisasi pelayanan. Jadi kalaupun institusi itu atau satker itu merasa dirinya sudah bagus, pelayanannya bagus segala macam, tapi kalau surveinya itu masyarakat tidak yang mengisi yang mendapatkan pelayanan tidak puas, ya tidak bisa Mbak. Walaupun menurut mereka standarnya sudah bagus pelayanannya, sudah fasilitasnya pun sudah bagus, tapi kalau masyarakat menilai jelek tidak bisa. Iya, itu datanya ya Pak ya. Artinya kita membutuhkan data yang langsung fakta dari masyarakat. Ya. Bapak kita jeda kembali, istirahat dulu ya Pak ya. Kita akan kembali pemirsa setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.